Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang sahabat versus keluarga akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi bahan perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Habis buang air kecil, minum air putih, Dek. Oh iya, harus itu Mas. Terima kasih. Minum tepat waktu dan cukup ya Pak? Harus begitu. Supaya apa? Supaya awet sehat. Rupanya begitu pula dengan bunga-bunga tanaman dari Pak Prio, sehingga semua tumbuh subur dan berbunga indah. Ya, begitulah. Cuma pernah juga aku terlambat memberi minuman, sampai nyaris layu daunnya. Wah, kasihan juga bunganya Pak. Ya, karena itu ketika aku menyiramnya, aku harus minta maaf kepadanya dan yakin dia bisa segar kembali. Bagaimana minta maafnya, Mas? Ya ngomong, maaf ya aku telat menyiramu, karena habis ada kepentingan keluarga yang cukup penting, begitu. Kemudian dia menjawab gak Pak? Ya, dia menjawab dengan reaksi menjadi segar kembali. Oh, ya. Minta maaf karena ada kepentingan keluarga. Nah, kembali ke percakapan kita tadi nih. Jika ada kepentingan keluarga dan kepentingan sahabat yang bersamaan, itu bagaimana coba? Tanaman jadi nyaris layu karena kepentingan keluarga. Pikiran Dek Joko, kalau kita mengutamakan kepentingan keluarga, persahabatan bisa jadi layu. Ya, mungkin. Tapi dengan permintaan maaf, dengan menyiraminya, dia menjadi segar kembali. Menurutku, kita perlu melihat lebih dulu perbandingan antara sahabat dengan keluarga. Kepentingannya, Mas? Bukan. Keberadaannya yang kita bandingkan. Baru kemudian kepentingannya. Oh, dengan mengetahui perbandingannya, kita bisa memilah kepentingannya. Mana yang harus lebih didahulukan. Tepat sekali, Mas. Oke, baik. Kita berkumpul atau bertemu dengan sahabat tidak setiap hari. Walaupun ya lumayan sering sih. Tapi berkumpul dengan keluarga? Ya, setiap hari dong. Walaupun mungkin tidak selalu di rumah. Bisa di tempat yang lain. Kita makan minum bersama sahabat, kadang-kadang saja di rumah sahabat atau di rumah makan. Tapi makan minum bersama keluarga? Ya, setiap hari. Walaupun tidak pada setiap jam makan. Ada yang makan pagi dan siang di kantor atau di sekolah, tapi hampir setiap malam pasti berada di rumah dan makan bersama. Kita memberi makanan atau minuman kepada sahabat, ya kadang-kadang saja. Tetapi kepada keluarga itu menjadi tanggung jawab kita setiap hari. Betul, tidur dengan sahabat tidak pernah atau kadang-kadang mungkin ya. Tapi kan tidur bersama keluarga setiap hari. Hanya kadang-kadang saja tidak tidur bersama dengan keluarga ketika sedang ada tugas atau kegiatan beberapa hari di luar kota. Kita bepergian bersama sahabat juga kadang-kadang saja. Sedangkan bepergian bersama keluarga itu sering kita lakukan. Tinggal bersama sahabat itu tidak terjadi. Tetapi kita tinggal bersama keluarga. Kadang-kadang memang tidak tinggal bersama keluarga karena tugas di luar daerah dalam waktu yang cukup lama. Iya. Sahabat mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya sendiri, sedangkan kita mempunyai tanggung jawab kepada keluarga kita sendiri. Iya. Betapapun dekatnya dengan kita, sahabat tetaplah orang lain. Sedangkan keluarga adalah bagian integral, bagian yang menyatu dan tak terpisah dari hidup kita. Bahkan istri itu dalam bahasa Jawanya adalah garwo atau sigarane
nyowo, artinya belahan jiwa. Mhm. Kita terikat sepenuhnya dengan keluarga kita, terikat lahir dan batin. Ya, bukan hanya dekat dengan keluarga ya, tapi kita terikat erat dengan keluarga. Jadi ya, sahabat itu berbeda sekali dengan keluarga. Ya, relasi dan intensitas serta frekuensi perjumpaan dengan sahabat itu berbeda sekali dengan keluarga. Frekuensi atau seringnya perjumpaan dengan keluarga jauh lebih tinggi dibanding dengan sahabat. Begitu pula, intensitas perhatian kepada keluarga pasti jauh lebih besar daripada kepada sahabat. Iya. Ketika istri atau anak kita sakit, kita harus merawatnya dengan serius, menunggui dan melayaninya dengan sepenuh waktu, tenaga, pikiran, dan harta. Sedangkan sahabat, Ya, sahabat bisanya ya mengunjungi dan membantu saja. aku sudah merasakan betul hal itu. Ketika istriku yang pertama itu sakit serius sekali, sampai akhirnya meninggal. Dan aku sangat berterima kasih atas perhatian, kunjungan, dan bantuan para sahabatku. Ya, dengan senang hati kami melakukannya. Ya, sekalipun kita punya hubungan yang dekat dengan sahabat, tapi coba mari kita lihat dengan siapa saja kita mempunyai hubungan dekat dan lebih dekat. Hubungan paling dekat dengan kita tentu adalah keluarga inti ya. Kemudian keluarga besar, keluarga patih, kemudian sahabat. Keluarga inti. Ya, ayah, ibu, dan anak. Kemudian keluarga besar, maksudnya adalah orang tua, saudara-saudara dari orang tua, saudara-saudara sekandung kita, saudara-saudara sepupu. Atau saudara dua pupu juga kan ya, Mas? Saudara sepupu itu saudara tunggal kakek nenek. Kalau saudara dua pupu itu tunggal cicit, begitu. Oh iya Pak. Kalau keluarga Bati itu bagaimana Pak? Keluarga Batih itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan orang lain. Bisa orang tua, saudara sepupu, atau dua pupu itu tadi. Iya. Atau bahkan orang lain sama sekali. Pembantu misalnya, yang tinggal bersama dalam sebuah keluarga. Oh iya. Paham. Siapa? Setelah dengan keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga batih itu, kita baru menjalin hubungan dekat dengan sahabat. Dengan teman kerja, dengan teman sekolah, dan dengan yang lain-lain. Sahabat dan keluarga mempunyai aktivitasnya sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki kegiatan di rumahnya sendiri-sendiri. Membersihkan dan merapikan kondisi rumahnya sendiri juga. Ya, masing-masing juga punya tanggung jawab keluarganya sendiri kepada orang tua dan saudaranya sendiri-sendiri ya. Iya, Dek. Juga tanggung jawab keluarga di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Ditambah lagi tugas dan tanggung jawab keluarga di keagamaannya masing-masing. Dari situ tadi, kita mestinya tahu sekarang bagaimana jika ada kepentingan keluarga dan sahabat dalam waktu yang bersamaan. Jadi kepentingan keluarga mesti menjadi yang utama ya. Ya, sahabat sejati mesti tahu itu. Sahabat sejati mesti memahami bahwa kepentingan keluarga adalah yang utama. Ya, jadi prioritasnya adalah keluarga. Ya, namun demikian, bukan berarti karena mengutamakan keluarga, lalu persahabatan menjadi tidak penting. Persahabatan itu seharusnya malah mendukung kepentingan kesejahteraan keluarga. Ya, persahabatan harusnya justru mempersolid keharmonisan keluarga ya. Tepat sekali, Dik Joko. Jangan sampai persahabatan mengganggu keharmonisan keluarga. Jangan sampai mengurangi keharmonisan keluarga. Persahabatan jangan sampai dipertentangkan atau bertentangan dengan keluarga. Ya,
persahabatan harus diharmonikan dengan keluarga kita masing-masing. Indah sekali, Dek. Sekalipun persahabatan kita ini persahabatan pria pemberani, suatu ketika kita perlu melibatkan istri kita dalam percakapan persahabatan kita ini. Ya, setuju sekali. Bagaimana dengan Mas Priyo? Oh ya, cocok itu. Ide yang sangat bagus. Lebih-lebih dengan istrinya Mas Bambang yang baru, Mbak Susi. Istrinya Mas Bambang boleh kan dinikmati oleh orang lain, oleh kami. Dilibatkan, kok dinikmati. Oh iya. Didengar suaranya maksudnya, begitu loh. Siap. Sudah cukup lama loh kita bercakap-cakap tentang persahabatan pada kesempatan kali ini. Iya, dan kita ini berbicara dengan cukup serius ini saya lihat. Ya memang, tapi nggak apa-apalah. Karena hari ini kan hari istimewa, hari persahabatan internasional. Kita juga banyak bicara tentang tanggung jawab kita di tengah keluarga kita masing-masing. Ya, bagaimanapun, keluarga itu adalah prioritas utama. Karena itu, perjumpaan kita kali ini perlu kita sudahi sampai di sini. Oh iya, Mas. Oh, arahnya ini tadi mau pamit. Iya, Mas. Jadi pamit pun perlu punya dasar ya? Ya, begitulah, Mas. Perlu alasan yang bagus. Ya, ini kan demi menjaga keharmonisan keluarga. Ya, jadi ini untuk mempraktekkan dan mewujudkan bahwa persahabatan itu harusnya mendukung solidnya dan bahagianya keluarga kita, begitu. Iya, Mas. Kami berdua pamit pulang dulu ya, Mas ya. Siap. Terima kasih atas waktunya, Pak Priyo. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kunjungan De Bambang dan juga De Joko. Sama-sama, Mas Priyo. Oh ya, terima kasih atas kue lapis dan juga sukun gorengnya De Bambang. Kue persahabatan, Mas. Oh ya, kue persahabatan. Lain kali aku yang akan menyediakan kuenya. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu lagi ya, Pak Priyo. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Siap. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang sahabat versus keluarga. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.